Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Lonceng Kampus bersama Bu Amel gitu ya. Nah, pada hari ini Bu Amel akan ngajak adik-adik semuanya untuk mempelajari fisika dasar khususnya untuk bagian gerak gitu ya. Nah, materinya akan terbagi menjadi beberapa video gitu ya. Jadi yang pertama kita akan mengenali tentang hukum Newton mulai dari hukum Newton 1, 2, 3 beserta aplikasinya. Lalu kita juga akan membahas mengenai usaha dan energi, ya, disusul gerak lurus dan gerak melingkar, baik yang gerak lurus beraturan maupun yang berubah beraturan ya. Sama juga ya, gerak melingkar juga seperti itu. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai topik kita mengenai gerak pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk dulu untuk ilustrasi berikut ini. Oke, perhatikan di sini ada seorang anak yang narik-narik pintu gitu ya. Kemudian ada anak yang dengan mudahnya mendorong pintu sehingga pintu yang semula diam kemudian bergerak. Nah, berarti fokus kita bagaimana nih? Yuk kita lihat. Ketika kita membicarakan tentang pergerakan benda gitu ya, maka ya fokusnya pasti kita akan ke benda. Di sini fokusnya adalah kepada pintu gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Kita lihat. Pintu tersebut diberikan sebuah perlakuan. Apa itu? Ya, yang pertama adalah ada anak perempuan yang menariknya. Ya, dan ada anak laki-laki yang kemudian mendorongnya. Ya. Nah, gaya tarik dan gaya dorong ini yang selanjutnya kita kenal gitu ya. Jadi kegiatan menarik dan mendorong ini ya yang diberikan pada benda itu selanjutnya kita kenal sebagai gaya. Nah, dengan begitu bagaimana gitu ya? Gaya itu ternyata apa? Mempunyai potensi untuk membuat benda menjadi bergerak. Ya. Nah, kita lihat, oke, apa tadi? Gaya itu gitu ya, berupa tarik dan dorong gitu ya terhadap benda yang dapat menyebabkan bendanya bergerak. Nah, selain bendanya bergerak, namanya bergerak itu ada banyak sekali pengertiannya gitu ya. Maka kita akan lihat sifat-sifat dari gaya itu apa aja sih? Nah, kita fokus ke animasi-animasi berikut ini. Ya, monggo adik-adik fokus ke apa yang menjadi arahan dari Bu Amel. Oke, yuk kita mulai yang pertama. Sekarang kita perhatikan bola pada animasi berikut ini. Ya, kita lihat di sini, oke, ya. Perhatikan bolanya. Ya, di sini bolanya, ya, semula berada di belakang garis, ya. Kemudian kita lihat di sini, ya. Oh, dia ditendang, artinya dia diberi gaya. Sehingga apa? Benda yang semulanya atau bola yang semulanya berada di belakang garis, ya. Kemudian dia bergerak. Ya, dia bergerak ya, melewati garis. Artinya apa? Oh, ada perubahan posisi di sini. Ya, dengan kata lain apa? Oh, gaya dapat mengubah posisi benda. Ya, gaya dapat mengubah posisi benda. Lalu kemudian kita lihat sifat gaya berikutnya. Perhatikan bola berikut ini. Ya, perhatikan lagi-lagi bola berikut ini. Perhatikan arah gerak bolanya. Di sini, oke, kita lihat bola yang bergerak semula menuju si arah pemain, kemudian apa? Bolanya dikenakan gaya ya melalui pukulan baseball tersebut sehingga dia berubah arah. Nah, dengan kata lain apa? Kita tahu bahwa ternyata gaya dapat mengubah arah benda. Ada dua sudah ya. Pertama apa? Mengubah posisi, yang kedua adalah mengubah arah benda. Oke, next kita lihat gaya yang diberikan pada pinata berikut ini. Perhatikan bentuknya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Oke, kita lihat. Oke, ada bagaimana? Pinatanya apa yang terjadi pada pinata? Pinatanya jadi rusak atau jadi berubah bentuk. Nah, artinya apa? Oh, gaya juga dapat mengubah bentuk benda. Ya, dengan kata lain kita dapat menginformasikan apa di sini? Oh, ternyata sifat-sifat gaya itu ada 3. Yang pertama adalah dia mampu mengubah posisi benda, kemudian gaya juga mampu mengubah arah benda, dan gaya bisa mengubah bentuk benda. Ya, simpel itu ya. Oke, tadi di beberapa animasi kita sudah lihat ketika ada anak kecil menarik dan mendorong pintu, maka itulah gaya.
Ya. Lalu kita juga bisa lihat dari 3 animasi berikutnya, kita lihat bahwa ternyata gaya bisa mengubah posisi benda, mengubah arah benda, dan mengubah bentuk benda. Kalau kayak gitu, gaya itu apa sih adik-adik semuanya? Ya, gaya berarti apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda yang dapat menyebabkan perubahan posisi, arah, dan atau bentuk benda. Ya, tergantung dari apa? Tergantung dari besarnya gaya yang diberikan pada benda tersebut. Ya, oke. Nah, hal-hal yang terkait gaya ini sudah pernah dipelajari oleh banyak sekali fisikawan. Ya, salah satunya yang paling terkenal adalah hukum Newton. Ya, jadi memang dikeluarkan oleh orang yang bernama Isaac Newton, gitu ya. Dia merumuskan ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Oke ya, nah berarti hukum Newton itu apa sih? Hukum Newton itu adalah hukum-hukum yang menggambarkan mengenai hubungan dari gaya yang bekerja di benda serta gerak yang disebabkan olehnya. Oke, nah dari mana dia memperoleh ilham ini? Kenapa ini menjadi sangat penting gitu ya? Ternyata apa? Oh, dari gaya ini awalnya dia mulai dengan posisi melamun sebenarnya gitu ya. Dia melamun terus dia kejatuhan dari si buah apel. Di situ dia mikir, oh kenapa benda bisa jatuh ke bawah gitu ya? Ada gaya apa di sana? Nah, kemudian dia kaitkan dengan semesta alam ya. Jadi muncullah ada banyak sekali hukum-hukum Newton. Yuk, kita masuk dulu untuk hukum Newton yang pertama. Ya. Untuk hukum Newton yang pertama, kita kenal sebagai sigma F sama dengan 0. Kenapa sigma F sama dengan 0? Jadi kalau kita ngomongin gaya, sebenarnya kita ngomongin force. Force itu simbolnya F gitu ya. Dimana gaya ini adalah besaran-besaran vektor gitu ya. Besaran-besaran vektor artinya apa? Dia dipengaruhi oleh arah gerak dari gaya itu sendiri. Nah, ketika benda resultan gayanya sama dengan 0, artinya apa? Benda tersebut cenderung diam, ya, diam atau dia dalam keadaan kecepatan tetap. Ya, contoh buku yang ditaruh di atas meja. Dia punya gaya, ya. Dia punya gaya berat dan punya gaya normal. Oke, dia punya gaya berat dan gaya normal. Nah, resultan totalnya gitu ya adalah berapa? Resultan misalnya adalah 0 sehingga dia kategorinya adalah benda yang diam. Oke. Kemudian kita lihat berikutnya ya. Jadi apa hukum Newton pertama? Sigma F sama dengan 0. Next kita lihat. Nah, di sini ada sekelompok anak yang mendorong mobil yang mogok. Jadi ada berapa anak kita lihat di sini? Ada kurang lebih ada 7 anak yang mendorong mobil ini. Oke, ada 7 anak ya mendorong. Nah, dengan gaya yang ke arah yang sama, gitu ya, ke arah yang sama. Di sini kebetulan ya sehingga apa? Mobilnya menjadi bergerak. Nah, kalau dia bergerak pasti dia punya apa? Dia punya percepatan. Ya, dengan kata lain apa? Untuk hukum Newton yang kedua, itu berlaku sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, apa bunyi hukumnya? Yaitu di mana percepatan suatu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah gaya. Oke, percepatan suatu benda, ya, percepatan suatu benda itu nanti akan sebanding dengan jumlah gaya yang diberikan. Jadi kalau semakin besar gaya yang kita berikan, maka apa? Semakin percepatannya semakin cepat. Ya, kemudian apa? Tapi percepatan ini akan berbanding terbalik dengan masanya. Betul sekali. Kalau masanya semakin berat, maka geraknya pun akan semakin lambat ya, sehingga percepatannya semakin kecil pula gitu ya, sehingga berlakulah sigma F sama dengan M kali A. Ini yang perlu diingat. Jadi apa tadi? Hukum Newton 1 dia berlaku untuk benda diam atau kecepatan tetap ya dengan sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton yang kedua itu berlaku sigma F sama dengan M dikalikan A, di mana F itu adalah resultan total dari gaya yang ada. Oke, next yuk kita ke hukum Newton yang ketiga. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Ya, ketika kita memberikan gaya pada benda, sebenarnya benda itu gitu ya memberikan perlawanan atau memberikan reaksi. Ya, ini yang kemudian diterapkan oleh Newton sebagai hukum Newton ketiga, di mana F aksi itu sama dengan min F reaksi. Jadi sebenarnya gitu ya, ketika kita memberikan gaya gitu ya, gini ya, kita punya F aksi di sini ya, F aksi gitu ya, maka sebenarnya benda itu juga punya gaya lawan ya yang kita sebut sebagai F reaksi, sehingga nilai FA-nya itu adalah minusnya. Oke, seperti itu ya. Nah,
Kemudian dirumuskanlah sama Newton. Ya, dirumuskan seperti ini. Jika suatu benda memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan membalas gaya dari benda pertama dengan arah berlawanan. Ya, seperti itu. Oke, yuk kita ingat ada hukum Newton 1 yang berarti sigma F sama dengan 0. Ada hukum 2, sigma F sama dengan 5. Dan ada hukum Newton ketiga di mana F aksi sama dengan min F reaksi. Oke. Ya, untuk lebih paham mari kita lanjut ke latihan untuk hukum-hukum Newton.